Halo Tribuners, ngobrol Persib Bandung hadir ke Anda. Dan kali ini kayaknya kita akan hadir agak lebih banyak ya untuk pekan-pekan ini kayaknya ya. Pasti ya. Akhirnya ya, main lagi. Ya, jangan lupa ini protokol kesehatan akan terus kita patuhi dan juga Tribuners semuanya kalau keluar masker ya. Ganti nih sekarang pakai ini. Persib. Soalnya yang sebelah lebih tampan pakai pensil. Ya, Tribuners, kalau kita keluar jangan lupa jaga jarak dan juga kita sering untuk cuci tangan ya agar protokol kesehatan tetap kita patuhi dan kita semua bisa menjaga kesehatannya. Semoga semuanya tetap sehat, sejahtera. Oke, Bung Tarsi, kita langsung masuk ke tema yang kayaknya kita akan lebih asik lagi kalau kita sedikit kupas. Dan Persib Bandung sudah berangkat ya? Sudah berangkat. Besok udah bertanding. Nah, ini dia Piala Menpora 2021 sudah bergulir. Kemarin sudah dimulai. Dan kayaknya sekarang yang menarik adalah bagaimana nih persiapan tim Persib nih, Bung Tarti ya. Preview ya, kita bisa preview ya. Betul, ini preview menjelang lawan Bali United. Nah, Bali United ini kita di belakang juga ada tuh gitu ya. Preview bacaannya udah ada tulisannya. Ya, apa nih yang bisa kita bagikan kepada Tribuners ini, Bung Tarsi? Preview Persib Bandung. Banyak sebenarnya Bali United dan Persib. Kalau lihat dari grup, tidak bermaksud meremehkan tim lain. Dua tim ini bisa menjadi favorit di D. Di samping masih ada Persita Tangerang dan juga Persita Aceh. Tetapi banyak orang menilai dua tim ini yang favorit untuk bisa melaju ke babak 8 besar. Ya. Nah, tapi terlepas dari itu banyak juga faktor lain. Sebenarnya ini pertarungan dua tim besar sama-sama pernah juara liga. Ya. Itu kemudian juga memang secara komposisi pemain juga dua tim bertabur bintang. Ya. Selain itu ada juga pertarungan gengsi. Bayangkan dari 2017 Persib belum pernah lawan Bali di liga ya. Iya, ini tantangan tersendiri kan. Artinya saya pikir Persib juga tidak, meskipun Robert Aldo pernah mengatakan bahwa kami tidak mengejar juara, tapi melihat situasi ini saya tidak yakin dia akan bermain-main dalam tanda kutip ya. Ini biasa-biasa aja maksudnya. Akan biasa-biasa aja, pasti luar biasa ya. Iya, apalagi dia punya rivalitas khusus juga dengan Teko. Nah, ya, selama dia masih kalah kalau dengan Teko ya. Masih kalah ya kalau dengan Teko. Iya. Kalau dalam catatan saya mereka sudah bertemu 6 kali di liga sejak 2017 ketika Teko masih bersama Persija, sementara Robert masih bersama PSM. Nah, dari situ persaingan terjadi ketika mereka, terutama dari tahun 2018. Mereka waktu itu Teko masih bersama Persija, sementara Robert bersama PSM kejar-kejaran sampai akhirnya hampir juara Albertnya, cuma akhirnya kalah di terlepas dari banyak hal yang diperbincangkan saat itu, tapi dia hanya salah satu poin dari Persija PSM, akhirnya juara. Nah, tetapi kalau secara pribadi head to head Robert masih kalah 2-1. Mereka main 6 kali pertemuan dengan klub berbeda. Robert baru menang sekali. Iya, Teko sudah 2 kali. 3 kali berakhir imbang. Nah, ini juga saya pikir akan menjadi poin tersendiri di pertandingan ini gitu. Iya. Dengan tim yang berbeda dua-duanya ya. Tim berbeda. Tapi musim lalu mereka sudah sempat. Oh ya. Nah, tetapi kan waktu itu banyak yang bukan musim lalu, 2019 maksud saya, sudah bertemu 2 kali. Tapi waktu itu kan banyak yang mengatakan bahwa pemain Persib waktu itu bukan pilihan Robert, bukan pilihan Robert. Jadi itu alasan pemaafnya. Tetapi musim lalu mereka juga bersaing. Persib dari 3 pertandingan yang yakin dihentikan itu, Persib menang 3 kali di pemuncak klasemen. Teko di bawahnya, Bali bersama Bali United. Tetapi mereka sama-sama tidak terkalahkan. Bedanya Persib meraih hasil sempurna 9 poin, sementara Bali United
7 poin, Ya. 2 kali menang, 1 kali imbang. Nah itu, jadi saya pikir persaingan ini akan tetap mewarnai pertandingan besok. Gitu. Justru ini yang daya tarik di salah satunya ya di Piala Betul. Menpora ini karena belum Betul. udah kayak Iya. ya final kali ya. udah apa panasnya udah Betul. kenceng gitu. Padahal Iya. kita ini kan hanya baru pramusim. Tapi Iya. ketika kalau melihat statistik barusan catatan Bung Tarsi kayaknya lebih seru ya. Seru sih sebenarnya menurut saya. Lantas- Karena kalau kita lihat 4 pertandingan sudah lewat, Yang udah lewat ya kemarin termasuk yang PS Makassar lawan Persija, Persija. kemudian apa namanya, Bayangkara lawan Kemarin Bayangkara aku Oke, Bayangkara kemarin menang lawan Borneo kalau nggak salah ya 1-0. Saya lihat tidak juga bahwa tim-tim itu hanya mengandalkan pemain muda atau itu, Oh, iya. tetap pemain inti yang diturunkan. Meskipun ada beberapa apa namanya pemain yang diturun, pemain-pemain muda, tetapi tetap mayoritas pemain inti karena turnamen ini pada akhirnya semacam simulasi juga bagi tim-tim untuk menurunkan skema permainan Ya. ataupun komposisi pemain. Tapi kalau kemarin lihat sedikit aja kemarin Iya. yang Persija dengan PSM itu Betul. terlihat agak ini juga ya. Ya mungkin sama Bayangkara dengan Borneo juga agak kayak ini lagi demam panggung gitu. Kayak seperti itu. Iya, Udah kelamaan bermain ya. Betul, memang kalau kita lihat ada beberapa apa namanya sapuan-sapuan yang apa namanya ketika orang clear tetapi tidak tidak kena bola first, ada memang operan-operan yang kelihatan ya kayak memang kelihatan bahwa apa namanya agak nggak begitu Belum terarah. ada. Atau misalnya Terence Puiri yang terkenal dengan sangat kecepatannya di Borneo FC Ya. kemarin memang masih cepat tapi kayaknya masih kurang nih. Oh iya. Belum benar-benar ngegas itu, Iya, iya, iya. masih kurang gitu. Atau gol ke gawang Persija juga itu memang ada semacam miskomunikasi Ya, juga. di belakang itu kan kalau Persija itu Artinya begitu gitu Mas. artinya perlu itu memang perlu proses untuk dibangun lagi tim-tim ini gitu. Nah, ini kan kalau Persib dengan Bali United kayaknya mungkin agak ya pasti berbeda lah. Hanya ininya tensinya mungkin lebih kencang lagi kayaknya. Ini karena ada pemain baru juga. Ini gimana nih? Kalau pemain baru, apa Bali juga mengeluarkan pemain barunya? Iya, betul. Memang Bali juga semua dua tim ini punya pemain baru, tetapi ada pembedanya bahwa pemain baru Persib ada yang belum bisa dimainkan, misalnya yang terakhir itu Farsad Nur memang baru akan menyusul. Ya. Nah itu akan dipastikan tidak akan lawan Bali United. Kemudian Wander Luiz juga yang baru tiba tanggal 16 Maret lalu dan karantina 5 hari tanggal 21 langsung berangkat. Saya juga tidak yakin akan mendapatkan banyak menit bermain di laga pertama. Tetapi di kubu Bali juga memang ada beberapa pemain baru ya. Diego Asis kan sudah sempat main misalnya lawan itu, tapi dia juga dari Madura United. Kemudian ada juga Rizky Pelu dari Rizky Pelu, dia pemain tengah ini kan menjadi momen dia akan melawan dua temannya waktu di PS Makassar, itu Esra Valian dan Ferdinand Sinaga. Nah kemudian ada banyak sih kayak Haryono, ini akan jadi laga pertama dia melawan mantan timnya yang dan seru. Nah, ini kan seru, ya. udah legenda kan. Iya. Nah itu sudah akan menjadi laga pertamanya dan dia akan menghadapi rekannya seperti Kusnanda. Ya kebetulan kan Bali juga kebetulan tanpa gelandang asingnya Nori tidak dibawa Jakarta. Kemudian Nadeo juga akan pertama kali akan melawan mantan pelatih yang mengembangkan dia. Luisos Pasos gitu kan. Dia yang mengorbitkan Nadeo untuk jadi kiper kiper utama Borneo FC, kemudian juga membantu dia untuk bisa masuk ke timnas. Nah itu juga akan ya mungkin kalau misalnya ada bisik-bisikan ya mungkin Pasos bisa bantu Persib ini kelemahannya kayak Nadeo nih misalnya untuk penyerang-penyerangnya kan. Iya, ada banyak sebenarnya yang menarik gitu. Kalau Ferdinand sudah jelas main ya, cuman
tidak terlalu full kan, sudah ada ini mungkin harus adaptasinya ini dulu ya. Ya, kemungkinan memang kalau di catatan ada apa namanya? Robert membawa 23 pemain besar, dan di daftar striker itu ada Ezra Walian, Ferdinand Sinaga, Wander Luiz dan Fred Butuan. Nah, Wander Luiz itu saya meragukan dia akan tampil banyak menit bermain karena dia belum berlatih dengan teman-temannya. Paling hanya waktu di Jogja sehari itu kan. Nah, kemudian dari ada sisa 3 ini, Ezra Walian, Ferdinand Sinaga, Fred Butuan. Saya melihat kemungkinan Ferdinand juga akan main cukup lama, mungkin sedikit agak dipaksakan karena memang sudah tidak ada stok ya. Pemain muda juga tidak ada, Safil tidak dibawa juga. Belum tidak dibawa. Iya, akhirnya sisa kan berarti tinggal Fred Butuan. Fred Butuan kalau kita melihat waktu di Liga musim lalu, dia bergantian Febri di sebagai wing kanan atau juga bisa jadi penyerang kanan, penyerang sayap gitu. Nah, ini line up-nya mungkin ada bayangan prediksi dari Bung Tarsi ini untuk Bali, siapa yang akan diikan dan head to head-nya gimana? Kalau saya melihatnya gini, untuk Persib kemungkinan masih kemungkinan akan menurunkan pemain-pemain yang sudah seperti musim lalu. Kipernya masih Teja, atau kalau ya kipernya masih Teja ya kalau menurut saya. Kemudian ada di back kanan Supardi tidak dibawa karena dia sedang mengikuti lisensi pelatih lisensi B ya, masih di Padang dan tidak dibawa ke Yogyakarta. Nah, ini tempatnya akan jadi rebutan hand Bayu Fikri dan Mario Jardel. Dan peluang terbesar menurut saya Bayu Fikri. Mungkin memang agak ada perjudian di sini karena dia memang belum pernah main di level klub, tetapi mungkin juga Robert Arbal mau melihat seperti apa sih permainan dia gitu dalam permainan sesungguhnya gitu ya. Iya, meskipun agak perjudian karena dia belum pernah main di level klub profesional, tapi hanya membela timnas U19 ya. Dan bisa juga hand akan mendapatkan tempat, sementara Mario Jardel sejauh ini belum pernah dapat menit bermain ya di level klub. Nah, kemudian di tengah saya masih akan melihat Nick Pipers atau Victor Ibonevo, atau kalau misalnya akan memasangkan 3 back kemungkinan ya sekalian Nick Pipers, Victor Ibonevo dan Ahmad Juprianto. Iya, nanti Andre Idrus tetap saya pikir tidak akan tergantikan di back kiri. Kemudian ada Hafiz Bradri di kanan. Nah, di tengah karena nggak ada Omid Nasari dan Nur belum bergabung. Nah, kemungkinan ini akan menjadi jatahnya Abdul Aziz dan Didi Kusnandar. Ya, kemungkinan seperti itu. Lalu di sisi kiri nanti ada Esteban Vizcara, tepatnya itu ada Ezra dan Ferdinand. Ya. Nah, kalau di Bali United kalau saya lihatnya kemungkinan akan tetap menurunkan Nadeo ini. Ya, meskipun di sana ada Bapak Hendrawan juga. Nah, di back kanan ini mereka kemungkinan akan menurunkan pemain serba bisa di David Gavin Kwan. Lalu di tengah karena ada pemain yang masih cedera, kemungkinan akan Haudi dengan Paceco kalau nanti di tengah. Kemudian nanti ada Vicky Fajrin di back kiri dan dia sudah menyatakan siap di konferensi pers. Kemudian tengah itu ada kemungkinan akan memasangkan Fadul Sausu dan Haryono. Dan ini akan perang di tengah ini. Iya, perang di tengah ini. Perang saudara ya. Iya. Lalu nanti ada Stefano Lillipali, kemudian juga M. Rahmat, lalu ada Ilyas Pesopejevic dan Dewa Asis. Nah, memang komplit sebenarnya di Bali ini. Masih ada di tengah misalnya masih ada M. Taufik. Ya. Lalu ada Rizky Pelu, bisa saja dia akan dicoba nanti. Lalu di di lini serang masih punya banyak stok dia. Misalnya ada Yabes Roni juga bisa di sayap. Di tengah ada Derby Eliandri juga ada di sana. Ya, seru ya. Ya, akan seru. Bintang semua sebenarnya ini. Hanya bedanya itu memang itu. Bali lebih sudah agak main lama, kecuali mungkin Rizky Pelu yang baru bergabung, sementara Persib ya sebenarnya juga saya pikir nggak terlalu ini karena Ferdinand juga sudah sama Esa Walian juga sudah ikut beberapa uji coba internal, juga uji coba lawan
Pon Jabar. Saya pikir ya siap dua-duanya lah gitu. Tinggal nanti kita lihat. Tinggal lapangannya kita seperti lihat apa ya. bagaimana racikannya tadi Perang Bintang, dan ya pada akhirnya tetap ada gengsi sebagai tim besar gitu. Iya, keren. Pokoknya itu kayaknya ditunggu-tunggu. Jam berapa ya? Besok tuh 18.30 18.30. Mudah-mudahan saya Kita nggak ada penonton ya? ya, tetap nggak ada penonton. Iya, iya. Iya. Ya, demikianlah Tribuners review, sedikit kita bongkar-bongkar sedikit, dan juga seperti apa prediksi dari Bung Tarsi dan yang sudah diracik sedemikian rupa, dan itu juga berdasarkan dari apa namanya analisis kemarin-kemarin dulu ya. Dan perhitungannya tajam juga nih Bung Tarsi nih, jangan salah nih. Tapi nggak tahu kita. Persatuan kan Saya hadir akhirnya tuh, tadinya enggak. Ayo coba tebak skor Bung Diki. Skornya berapa coba? Nah saya nggak tahu, Ini- tapi kalau memang agak ini ya. Waktu pertandingan ada banyak kejutan sebenarnya. Waktu pertandingan pertama itu kan 0-0 yang lalu pertama. Kemudian waktu Barito lawan Semarang kalau nggak salah, Semarang sudah unggul 3-0. Babak pertama kan pada akhirnya terkejar juga tidak sama. Iya. Kemudian PS Makassar tidak memainkan pemain asing, tapi dia bisa menang lawan Persija yang dua pemain asing, 2-0 malah. Nah kemudian Persib juga kemungkinan hanya Nick yang sebagai pemain asing besok untuk Iya. laga besok ya. Iya. Ya Jadi berapa skornya? nggak agak susah ditebak ya, tapi mungkin kalaupun menang ya tipis-tipis lah, nggak akan lebih dari 2 menurut saya ya. Kalau skor Untuk siapa nih skornya? ya ya tentu saja karena Persib. kita lagi ngomongin Mau Persib, tentu saja 2-1 kita berpihak pada 2-1 apa 2-0 nih? ya. 2-1 apa 2-0? Tipis lah, kalau nggak 1-0 2-1. Ya, Kalaupun misalnya terjadi balas gol 3-2 misalnya seperti itu. Dan Wah, ini juga ya, akan pasti memperbaiki ketat rekor Persib Ya. di di ajang head to head, dan rekor Robert Albert juga. Ada 2 lah nanti. Siap. Oke Tribuners. Demikian ngobrol Persib Bandung, dan sebagai preview juga Piala Menpora 2021, dan semoga apa yang Tribuners khususnya Bobotoh juga dukung penuh di rumah ya. Betul ya. Nah, dukung penuhnya di rumah, jangan datang ke stadion, nanti malah jadi bawa penyakit. Oke, Tribuners, kita jumpa lagi, dan kayaknya kita tidak akan lama-lama. Kalau di pekan ini kita akan sering ketemu, dan saya Diki Fadiar Juhud, dan juga ada Saya Tarsi Sutomo. pamit dari ruang Anda semua. Love, peace, and respect.